Selamat sore, Bapak Ibu saudara sekalian. Oke, ini mungkin bukan Bapak Ibu kali ya, pemuda-pemudi sekalian. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vikaris Nathan Sitorus. Saya melayani di GRI Pusat dan English Service. Ini pertama kali saya ke SKC udah berapa kali sih, tapi untuk pelayanan di pemuda GRI Sunter ini pertama kali. Jadi mengucap syukur untuk hospitality, sambutan saudara. Kita berharap kita bisa makin mempelajari firman Tuhan, makin mendalaminya, makin mencintai Tuhan. Oke, pada hari ini saya akan mulai, saya dengar dari Vikaris Indra, ini adalah tema yang baru ya. Tema yang baru gitu, karena ada kepengurusan baru juga. Jadi sebagai kelinci percobaan, saya akan kita akan memulai satu tema yang baru, yaitu mengenai tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mungkin jarang kita pelajari. Nah mungkin pada hari ini tokoh yang akan saya bahas itu mungkin ya cukup populer bagi kita yang udah lama jadi orang Kristen, cukup populer bagi kita yang udah besar di dalam sekolah minggu, tetapi mungkin kita jarang membaca firman-Nya, jarang membaca cerita tentang dia. Sehingga kita mempunyai persepsi yang mungkin cukup one-sided, hanya satu sisi saja gitu. Tapi kita ketika kita mempelajari, menelitinya, ternyata dia mungkin tidak sebaik yang kita kira. Nah, saudara pernah kenal tokoh namanya Gideon? Gideon, oke. Apa yang saudara tahu tentang Gideon? Coba, yang bisa kasih angkat tangan, terus ngomong. Gideon, apa yang saudara tahu tentang Gideon? Menurut saudara Gideon itu apa orangnya? Oke, hakim-hakim betul. Karakternya gimana kira-kira? Berani, 300 orang. Berani dan? 300 orang hajar. Oke, 300 orang hajar. Oke, terus? Itu yang terkenal ya? Cerita yang terkenal kan itu ya? Yang jual anak. Hah? Yang jual anak ke Nazar. Itu Yefta, beda. Hakim-hakim juga, tapi bukan dia. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, ada yang ingat Gideon di zaman-zaman sekolah minggu? Ayo. Ini guru-guru sekolah minggu kalian kalau datang ke sini kecewa kayaknya nih. Ayo, ada yang tahu? Saya satu orang doang. Ada yang pernah baca cerita Gideon nggak sih? Benar baca dari awal sampai akhir? Oke, kamu? 1, 2, 3, oke, kita jadi gini, cerita Gideon itu sebenarnya lumayan panjang di dalam Hakim-Hakim. Jadi itu mungkin spanning kalau nggak salah dari pasal 6 sampai dengan pasal 8. Nah, kita akan melihat cuma kalau misalnya di dalam sarjana Alkitab itu mereka membagi dalam 3 bagian, yaitu pas Gideon dipanggil, ketika Gideon akhirnya dipersiapkan dan berperang melawan Midian, lalu setelah perangnya. Jadi ada 3 bagian dalam fase hidupnya Gideon. Nah, kita mungkin nggak akan ambil semuanya. Kita akan coba bahas 2 pertama saja karena ini yang paling terkenal gitu. Nah, kita akan lihat kira-kira tuh Gideon itu sifatnya seperti apa, dan kita juga akan melihat sifat Allah yang berinteraksi dengan Gideon itu seperti apa juga, sehingga kita bisa mempelajari apa yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Nah, saudara, kita juga sebelum kita melihat Gideon ya, kita juga perlu ingat saudara, bahwa setiap kali kita mempelajari akan tokoh-tokoh dari Alkitab, kita harus ingat saudara bahwa kecuali Yesus, semua karakter dalam Alkitab itu tidak sempurna adanya. Ya, walaupun mereka seringkali berperan penting, yaitu kayak misalnya melawan Midian, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti misalnya hanya 300 orang bisa mengalahkan Midian yang begitu-gitu berlaksa-laksa banyaknya. Katanya pasukan itu seperti belalang banyaknya, nggak terhitung untanya gitu. Nah, tapi walaupun mereka berperan penting dalam kerajaan Allah, tapi tetaplah mereka orang berdosa yang sebenarnya tidak layak, tetapi hanya dikasihi oleh Allah dengan anugerahnya semata. Dengan demikian, saya rasa nggak ada faedahnya kita membuat ranking, siapa tokoh Alkitab yang lebih suci dari yang lain. Kayaknya nanti Musa lebih tinggi kayaknya. Atau nanti misalnya Daud lebih tinggi. Saudara, dalam Alkitab semuanya sama-sama lemah, sama-sama berdosa. Tapi mereka sama-sama dikasihi oleh anugerah Allah. Nah, jadi kita, kalau saudara bisa lihat hint saya kita membahas banyak tentang kejelekan dari Gideon sebenarnya. Nah, tapi sebelum kita melihat kejelekan Gideon, kita juga perlu mengetahui konteks zaman di mana Gideon berada. Nah, kita perlu mengetahui konteks naratif yang sedang dibangun oleh penulis Hakim-Hakim yang di dalamnya cerita Gideon itu berada. Nah, kira-kira ada yang udah tahu kira-kira esensi dari cerita Hakim-Hakim itu tentang apa?
Tadi kan saya udah tanya tentang Gideon itu gimana. Nah, saudara ingat gak cerita hakim-hakim itu tentang apa sih? Periode hakim-hakim itu tentang apa? Yosua pasca Oke, betul. Setelah Yosua. Nah, pas zaman Yosua itu apa yang terjadi? Pas zaman Yosua apa yang terjadi dulu? Menaklukkan apa? Indonesia? Bukan. Oh, Kanaan ya. Oke. Oke. Menaklukkan Kanaan. Oke. Terus Yosua meninggal, ya kan? Mati dia. Oke. Terus hakim-hakim. Nah, apa yang terjadi di masa hakim-hakim? Kadang baik, kadang turun. Oke. Good. Ada lagi? pembentukan identitas. Oh, yakin pembentukan identitas. Kayak mereka bukannya udah ada identitas pas mereka ditaruh hukum Taurat. Mereka adalah umat Allah, mereka harus melakukan apa? Mereka udah ada itu. Itu gagal menjadikan Tuhan tuh raja ya. Makanya kan dia minta raja. Oh ya, itu di 1 Samuel. Ya, memang akhirnya ke sono. Tapi kita ke hakim-hakimnya dulu. Ayo, ada yang tahu? Ada yang pernah baca kisah hakim-hakim? Menurut kalian yang udah pernah, siapa yang udah pernah baca kitab hakim-hakim? Oke, kira-kira first thought kalian, pikiran pertama kalian saat baca hakim-hakim itu apa? Bingung atau apa? Gimana? Ya realistis saja. Realistis karena? Dan hidup kita kan pasti ada naik turunnya. Oke. Kalau lagu Hokkien kan bilang Usiki, Usi loh kan. Oke. Nasib kadang naik kadang turun. Oke. Iya lagu Hokkien itu. Oke. Terus? Mungkin lebih ke arah ini kali, karena orang Israel bingung ya, nggak punya pemimpin. Oke. Jadi mereka kehilangan arah sehingga mereka membutuhkan sosok pemimpin. Cuman waktu itu di hakim-hakim tersebut ya Tuhan belum membangkitkan raja. Diangkatlah seorang hakim di antara mereka sebagai penegak hukum. Bukan untuk memerintah. Oke, sip. Ya kira-kira kalian udah banyak baca inilah kira-kira hakim-hakim ya. Nah tapi oke, jadi buku hakim-hakim itu dimulai setelah zaman Yosua. Ya, jadi ini ngomong tentang generasi kedua Israel. Jadi setelah generasi kedua Israel udah nyampe di tanah Kanaan, Yosua memimpin bangsa tersebut mengambil tanah perjanjian, lalu mengusir bangsa Kanaan yang hidup melawan Allah dan hidup dalam dosa. Oke, nah Allah dari awal menghendaki bangsa Israel itu menegakkan kerajaan Allah di tanah Kanaan. Jadi kalau saudara dipikirin, oh kenapa sih Tuhan itu tidak adil, masa orang Kanaan dibasmi? Saudara, kalau saudara hidup di zaman itu, saudara juga pasti pengen orang Kanaan dibasmi, saudara, karena mereka sangat-sangat hidupnya itu bejat, jahat, dan bahkan mengorbankan anaknya untuk dewa-dewa dan segala macam. Oke, nah anyway, jadi Tuhan mau Israel ke Kanaan untuk apa? Bukan hanya untuk cuma ngebunuh orang Kanaan, tapi untuk menegakkan kerajaan Allah di sana. Jadi, kalaupun mereka orang Kanaan ada yang mau bertobat, mereka bisa bertobat seperti si Rahab, ya kan, di Yeriko. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin kerajaan Allah ditegakkan di tanah Kanaan melalui akhirnya conquest atau penaklukan dari bangsa Kanaan ini, tanah Kanaan. Nah, dan melalui kerajaan Allah, orang-orang yang hidup dalamnya bisa hidup dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih Allah. Nah, namun setelah Yosua meninggal, masalahnya apa? Tidak semua daerah Kanaan itu setelah komplit ditaklukkan. Ada beberapa bagian-bagian daerah dalam Kanaan itu yang belum selesai. Nah, satu sisi memang apakah ini salah Yosua itu banyak tafsiran, ya. Tapi menurut saya Yosua sudah melakukan tugasnya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh Israel? Mereka harus melanjutkan estafetnya. Yosua sudah memulai dengan baik, maka Israel harus melanjutkan hingga tuntas. Nah, dan ternyata dan karena kaum Israel yang sudah tinggal Kanaan, kedua belah suku mereka diberikan allotment bagian-bagian dari tanah. Mereka oke, suku Naftali di sini, suku Dan di sini segala macam, dan mereka ditugaskan untuk menaklukkan daerah yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, ternyata tapi masalahnya adalah mereka gagal untuk taat, ya. Mereka gagal untuk sandar kepada Tuhan dan mentaati perintahnya. Mereka gagal untuk mengusir orang Kanaan, dan mereka gagal untuk mengusir budaya dan agama orang-orang Kanaan yang menyembah berhala. Jadi, contohnya misalnya suku Yehuda, itu yang paling pertama yang memimpin, yang mulai perang setelah zaman Yosua, itu bisa beberapa kali menaklukkan beberapa kota yang diberikan kepada mereka, tetapi ada satu kota yang mereka gagal. Ya. Nah, tapi suku yang lain kebanyakan gagal untuk menaklukkan tanah yang diberikan kepada suku-suku tersebut. Bahkan ada satu suku, itu suku Dan, mereka terpukul balik.
Jadi ada beberapa yang bisa memukul balik kayak Yehuda, ada beberapa yang nggak bisa, dan ada yang terpukul balik. Dan kebanyakan dari mereka yang nggak bisa memukul balik akan suku Kanaan, apa yang terjadi? Mereka deal-dealan, gitu. Seperti jaksa dan polisi deal-dealan. Oke, nggak tahu ya. Mungkin nggak tahu ya. Seperti Jadi suku-suku Kanaan ini, suku-suku Israel ini deal-dealan dengan orang Kanaan. Supaya daripada kamu dibasmi, udah kita deal-dealan aja dah. Kita bikin fakta. Oke, gua nggak akan bunuh lu, tapi lu damai-damai ya, kuai-kuai, tenang di sini, gitu. Dan akhirnya mereka membiarkan suku Kanaan ini hidup bersama mereka, dan akhirnya pun budaya mereka pun mempengaruhi bangsa Israel. Akhirnya mereka pun menikahi anak-anak mereka dengan orang Kanaan, mereka membiarkan budaya Kanaan pun juga mempengaruhi mereka, dan akhirnya mereka pun juga menyembah ilah-ilah dari orang Kanaan. Nah, jadi dengan demikian dari kompromi terhadap ketaatan untuk menaklukkan bangsa Kanaan, mereka akhirnya kompromi kepada budaya Kanaan, dan akhirnya mereka kompromi untuk menyembah dewa-dewa Kanaan. Nah, akhirnya dan secara praktis mereka tidak meninggal. Kalau saudara tahu, kalau orang Israel kira-kira ini, aku mau tanya nih, saya mau tanya, kalau saudara ingat ketika orang Israel itu menyembah berhala, kira-kira apa yang mereka lakukan dengan Yahweh? Kira-kira kan kita punya pikiran ya, kalau seseorang Israel itu menyembah berhala, itu Yahweh itu ditinggal, Allah itu ditinggal. Oh, aku pergi, misalnya aku dulu Kristen, karena kompromi aku jadi Muslim, misalnya begitu. Terus berarti aku tinggalkan Yesus dong, ya kan? Itu kan logika orang modern. Nah, kira-kira kalau zaman dulu, kira-kira kayak gitu nggak? Enggak, kenapa? Karena mereka menganggap Yahweh-nya dan bentuknya itu. Oke. Kayak sinkretisme gitu. Oke, ya mereka akhirnya sinkretisme. Kenapa? Karena pertama gini, jadi mereka itu menganggap Yahweh, jadi tiap dewa itu punya kuasanya, punya couplingnya, gitu, punya couplingnya, kayak punya cabang-cabangnya gitu. Nah, kalau Yahweh itu kuasanya di mana? Di padang gurun, karena dia bisa mampu memberikan makan kepada orang Israel di padang gurun. Nah, jadi kalau mereka di tanah yang gersang, di padang gurun, nggak ada sumber daya alam yang mereka pakai, nah itu mereka berdoa kepada Yahweh. Tapi kalau di Kanaan itu beda, semuanya udah subur, ya kan? Itu tanah yang penuh dengan kesuburan. Jadi bagi mereka orang zaman dulu, wah berarti ini mesti sembah kepada dewa yang lain. Yaitu siapa? Dewa Baal misalnya. Itu karena dewa hujan, dewa storm gitu, dewa ya petir dan segala macam. Jadi dia akan menurunkan hujan, dia yang memberikan kesuburan. Nah, oke, bukan berarti mereka tinggalkan Yahweh. Oh, Yahweh berguna untuk kondisi yang lain, situasi-situasi tertentu. Tapi situasi untuk memberikan saya kesuburan, nah itu ke Baal di tanah Kanaan. Jadi gitu. Jadi ini jadi pada dasarnya saudara, kenapa Tuhan itu mau orang Israel itu membasmi atau menaklukkan bangsa Kanaan? Itu bukan masalah xenofobia atau mereka kayak anti atau rasis atau anti dengan bangsa Kanaan. Tapi masalahnya kompromi kepada ketaatan pada Yahweh yang sudah Tuhan tuh nggak mau orang Israel tuh kompromi terhadap Allah yang sudah begitu mengasihi mereka. Itu intinya. Jadi yang Allah inginkan adalah orang Israel menegakkan kerajaan Allah dan menetapkan cara hidup yang baik dan adil. Dan karena ketidaksetiaan mereka kepada Yahweh, maka Yahweh pun membiarkan mereka ditindas. Jadi ketika mereka gagal menaklukkan, mereka deal-dealan, mereka akhirnya menyembah ilah-ilah palsu, akhirnya Tuhan membiarkan mereka ditindas sebagai penghukuman. Dan karena mereka ditindas, mereka akhirnya berdoa, Tuhan tolong, ini sakit, ini susah. Nah, ketika mereka ditindas, mereka tertekan, menderita, lalu mereka bersuara minta tolong. Nah, apa yang menjadi respon Tuhan? Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Itu dia kenapa ada hakim-hakim. Jadi orang Israel berdosa dulu, gagal dia untuk melakukan tugasnya. Mereka dihukum oleh Tuhan dengan orang bangsa-bangsa ini akhirnya menindas mereka. Akhirnya Tuhan pun akhirnya berbelas kasihan ketika mereka berseru dan memberikan hakim-hakim. Buat apa? Hakim-hakim ini sebenarnya bukan untuk menegakkan hukum sebenarnya, tapi sebagai warrior sebenarnya, lebih jenderal perang untuk menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan, untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dari orang Israel. Nah, tetapi yang menariknya adalah setelah mereka menang melalui pimpinan para hakim-hakim, setelah hakim-hakimnya meninggal, apa yang terjadi? Mereka makin baik? Enggak. Mereka malah makin parah, mereka jatuh ke dalam dosa yang sama, mereka menyembah berhala lagi, mereka kompromi lagi, lalu nanti siklusnya baik lagi. Mereka ditindas,
Terus akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kirimkan hakim-hakim lagi, hakim-hakim meninggal, turun lagi. Terus menerus, ini siklusnya terus menerus. Jadi ada baik, ada buruknya betul. Jadi ada naiknya atau ada turunnya, tapi bukan seperti graf gini, tapi ya mungkin ya lebih sirkular ya. Mereka terus menerus melakukan hal yang sama, terus menerus. Jadi siklus ini berulang, dan makin lama siklus ini kalau saudara lihat perhatikan dalam narasi hakim-hakim, itu makin lama makin dalam. Jadi kayak satu vicious cycle. Jadi bukan lingkaran kayak gini, tapi itu lebih kayak spiral yang muter, tapi makin lama makin ke bawah. Itu kira-kira pattern atau pola dari hakim-hakim. Nah, jadi setelah kita melihat konteks besar dari buku Hakim-hakim, nah kira-kira di manakah letak signifikansi cerita Gideon dalam narasi tersebut? Ya kan? Karena Gideon adalah salah satu dari hakim-hakim. Ya kan? Pertama kita lihat ada Othniel, lalu ada Ehud, ada Deborah dan Barak. Nah, baru yang major judges itu adalah Gideon. Nah, ketika cerita Gideon dimulai, saudara sekalian, seperti dalam siklus-siklus sebelumnya, Israel itu jatuh ke dalam pemberhalaan. Mereka kompromi, lalu akhirnya menurut pola yang sebelumnya yang tadi saya sudah jelaskan, setelah mereka ditindas, bangsa Israel berseru, lalu Tuhan bangkitkan Gideon. Seharusnya begitu. Tetapi ternyata Tuhan tidak melakukan hal yang sama. Siklus yang tadi kita lihat tadi, pas di dalam cerita Gideon, itu tidak mengikuti pola yang sama. Kenapa terjadi begitu? Coba kita lihat ya. Kita baca Hakim-hakim 6, ayat 1 sampai 10. Hakim-hakim 6 ayat 1 sampai 10 kita baca secara bergantian. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara sekalian baca yang genap. Ya, kita baca berganti-gantian ayat 1 sampai dengan 10. Ini ketika Gideon diangkat menjadi hakim. Oke, Hakim-hakim 6 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini permulaan siklus yang baru ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Oke, nah ini jelas ya, mereka berbuat jahat, Tuhan menghakimi mereka dengan bikin mereka melarat oleh kaum Midian, lalu mereka berseru di ayat 6. Nah ayat 7, ya kan, kita baca ya, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, ayat 8. Tuhan mengutus orang Israel, seorang nabi berkata pada mereka, berimanlah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang engkau keluar dari Mesir dan dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Oke, nah saudara, kalau saudara coba bandingkan Hakim-hakim, kita buka Hakim-hakim pasal 3 ayat 9. Oke, satu orang boleh bacakan, volunteer, Hakim-hakim 3 ayat 9. Ini pas ketika Tuhan membangkitkan Othniel ya. Satu orang boleh bacakan. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang membebaskan mereka, Othniel bin Kenas anak Kaleb. Oke, terus ya berikut. Tuhan menghigapi Udah itu aja, ayat 9 aja, ayat 9. Aman. Oke, terus pasal 3 ayat 15. Satu orang lagi boleh bacakan, yang lain. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud
yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Oke, yang terakhir pasal 4 ayat 3 dan 4. Pasal 4 ayat 3 dan 4. Satu orang lagi yang lain boleh bacakan, volunteer. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu ia, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya, oke, ini setelah itu Deborah sebagai nabiah dia akhirnya memanggil Barak untuk berperang. Nah, oke, saudara lihat kira-kira ada pattern nggak? Dari pas dipanggil Othniel, dipanggil Ehud, dipanggil Barak dan Deborah, ya kan? Dan kalau saudara bandingkan dengan Gideon, apa bedanya? Jadi orang Israel berseru nih, ya kan? Respon Tuhan kepada seruan Israel biasanya apa? Cepat ya, langsung apa? Apa cepatnya? Ayat selanjutnya ada roh Tuhan hinggap seseorang. Ya, langsung dipanggil, ya kan? Dipanggil si Othniel, langsung ada roh Tuhan. Nah, oke. Nah, kalau tadi pas pemanggilan Gideon gimana? Apa yang terjadi ketika kalau kita lihat di Hakim-Hakim pasal 6 lagi ya. Jadi kan ayat 6. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, terus apa yang terjadi? Langsung dipanggil Gideon apa bukan? Enggak, pada seorang nabi. Seorang nabi, ya. Jadi patternnya udah break di sini. Nah, tapi nabi itu dipanggil oleh Tuhan buat apa? Menegur. Buat negur, bukan buat manggil Gideon ya. Bukan seperti bukan seperti Deborah panggil Barak, tapi untuk menegur Israel. Nah, kira-kira tegurannya Tuhan apa isinya? Dengan menyembah Allah orang Amori. Oke, kenapa Tuhan membangkitkan nabi itu untuk khotbah hal itu? Menurut saya sih buat naik level. Jadi kan seringkali Tuhan itu dalam rohaninya itu nggak langsung menolong gitu. Punya anak yang mungkin. Tapi ada satu level ya. Kadang-kadang Tuhan diizinkan kita itu berbuat salah baru ditegur gitu lah. Kali-kali jangan begini. Kamu akibat ini kamu baru rasakan gitu. Jadi menurut saya sih gitu. Jadi karena waktu ya. Jadi kalau Pak Tom kan pernah bilang ya. Kalau negur itu sekali, kalau orang mau bertobat ya. Tapi kalau ditegur terus-menerus, teguran itu akan dianggap remeh gitu. Oke. Receh. Oke. Pertolongan Tuhan dianggap receh lama-lama. Karena mereka nggak merasakan. Pertolongan pas kapan? Pertolongan sebelum-sebelumnya. Karena mereka dianggap receh kan. Ini mereka ada teguran gitu. Oke. Ya, oke. Ya, saya setuju. Jadi, kenapa Tuhan akhirnya merusak pola yang ada? Karena pola yang tersebut itu sudah dimanipulasi. Jadi udah terbiasa mereka dengan pola itu. Oh, aku berdosa. Tuhan tindas aku. Gampang dong, tinggal berseru aja. Pasti nanti akan ada hakim-hakim baru lagi. Selesai. Terus nanti kalau aku menderita lagi, aku tinggal doa lagi. Gampang toh. Tinggal gampang jadi formulaik. Seakan-akan kita pengakuan dosa, kita akhirnya datang ke gereja, segala macam itu cuma seremonial aja. Cuma kita melakukan peran kita di saat yang di saat tertentu, dalam kondisi tertentu, dan semua akan terjadi baik-baik saja. Tapi Tuhan tidak mau diatur atau dikekang oleh pola tersebut, gitu. Jadi kenapa begitu? Karena anugerah Allah itu sudah dianggap murah, ya, dianggap receh, sehingga anugerah pengampunan, keselamatan dari musuh-musuh Israel itu seakan-akan sebuah kewajiban yang Allah harus berikan kepada mereka, ya kan? Karena ada seperangkat ritual, yaitu doa sambil menangis. Jadi mereka bisa bilang dalam hati mereka, nanti Tuhan pasti akan lepaskan kita dari penindasan suku Midian. Kita tinggal berseru aja. Bertobat, nggak harus. Nggak harus, yang penting berdoa sambil menangis. Gampang kan? Gitu. Jadi Israel sudah jatuh begitu bobrok ke dalam spiritualitas yang begitu parah, sehingga anugerah Allah itu bisa dipermainkan, kekudusan dan kuasa Allah itu bisa dipermainkan dan dimanipulasi dengan spiritualitas yang palsu dan munafik. Nah gitu, jadi kita seringkali mungkin ya, hanya demi supaya hidup kita lebih nyaman, kita kadang-kadang tidak mau bertobat, tapi hanya mau yaitu mengaku dosa, supaya berharap dengan pengakuan dosa, Tuhan itu bisa dibujuk untuk akhirnya memberikan kita apa yang kita mau. Gitu. Nah, di dalam konteks seperti inilah, Gideon itu dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kalau saudara berpikir bahwa Gideon adalah hakim-hakim yang berbeda, lebih baik dari yang sebelumnya, saudara salah besar, gitu ya. Sama seperti bangsa Israel yang makin lama makin buruk, seperti yang kita lihat tadi,
Gideon juga adalah hakim-hakim yang makin lama makin buruk dari yang sebelumnya. Gitu. Bahkan kalau kita bisa bilang, Gideon adalah hakim buruk yang pertama justru. Othniel, Ehud, Deborah Barak still okay. Still relatively okay, nggak ada kecelaan yang ditampilkan gitu ya. Tapi Gideon itu sebenarnya yang pertama yang bisa kita bilang mulai ada tren buruk gitu ya. Nah, maka apa yang bisa kita pelajari dari seorang Gideon yang ternyata tidak heroik yang kita kira ini? Tadi kita kirakan dia pemberani, gagah, dan berani, tapi sebenarnya tidak begitu. Nah, kita coba baca ya panggilan dia. Kita baca sekarang pasal 6 ayat 11 sampai 24. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, lalu saudara sekalian membalas dengan ayat yang genap. Oke. Hakim-hakim 6 ayat 11 sampai dengan 24. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu kau berpaling dan berfirman kepadanya, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tapi aku menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saksi." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Jangan kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapan. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadamu, "Ambillah daging dan roti tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkan kuahnya." Demikian dilakukan. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Aduh. Bahwa itu adalah malaikat Tuhan, lalu katanya, "Celakalah aku ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan cerah." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, "Tuhan itu sumber damai sejahtera." Mesbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota Abiezer. Oke, saudara, jadi cerita ini kita melihat bagaimana Tuhan itu akhirnya menampakkan diri dengan nyata, dengan konkret kepada hakim yang akan ia bangkitkan. Nah, kalau saudara tadi lihat di pemanggilan Othniel, Ehud, Deborah, dan Barak, Tuhan itu tidak melakukan hal seperti ini, seperti Gideon. Dia hanya bilang, "Oke, aku akan bangkitkan," lalu ada roh Tuhan menghinggapi akan hakim yang akan dia bangkitkan. Nah, tapi sekarang Tuhan tuh rela get his hands dirty gitu, mengotori tangannya, itu kuasa, "Oke, I will do it myself," gitu. Dan dia akhirnya hadir di situ, ya. Dan ini kita bisa lihat ya, karena kenapa bisa begini? Karena keadaan Israel yang sekali lagi udah begitu parah. Maka Yahweh rela menarik lengan bajunya dan mengotori tangannya untuk datang membangkitkan Gideon. Nah, saudara bisa lihat di ayat 11, kita lihat Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Jadi bukan pada tempatnya ya, agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, ini menarik saudara. Gideon berarti melakukan sesuatu di tempat yang tidak semestinya, karena ia takut akan ancaman orang Midian. Nah, kenapa kira-kira begitu? Karena kalau saudara lihat di ayat 2-3 di pasal 6, orang Midian itu menindas orang Israel dengan cara merampas hasil pertanian mereka dan perkebunan mereka.
yang begitu parahnya hingga orang Israel itu harus membuat tempat-tempat persembunyian dalam gua-gua, dalam gunung-gunung. Jadi kita bisa lihat bahwa Gideon di tengah-tengah akan kesulitan ini, dia adalah orang yang secara natural, orang yang pengecut, orang yang bersembunyi. Gitu. Dia pecundang, pengecut, dia takut dan menyerah kepada keadaan. Tetapi kepada orang yang seperti ini pun Allah tuh rela datang kepadanya. Gitu. Jadi walaupun dia suka bersembunyi, tapi Allah datang kepada dia di tempat yang tersembunyi itu. Dan bahkan kalimat pertama Yahweh kepada Gideon, kenapa saya bilang, nah ini saudara bisa tahu ya, malaikat Tuhan dan Yahweh dan Allah itu sebenarnya sama. Ya, dalam apalagi malaikat Tuhan di sini karena ini sama seperti ketika Musa itu bertemu dengan Tuhan ketika ada burning bush, ya kan, pohon yang terbakar tapi tidak hangus itu. Saudara perlu sadari bahwa ketika ada pohon tersebut, itu malaikat Tuhan juga hadir. Jadi seakan-akan dalam kedua episode ini, itu ketika malaikat Tuhan hadir, itu Yahweh juga berbicara. Dan kalau saudara lihat nanti pas di akhirnya ketika Gideon sadar bahwa malaikat Tuhan itu sudah pergi, sudah memberikan api turun itu, membakar persembahan dia akhirnya sadar, oh matilah aku, karena aku sudah berhadapan dengan malaikat Tuhan. Seakan-akan malaikat Tuhan itu dan Tuhan itu sama. Jadi kita bisa melihat bahwa malaikat Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya adalah entitas yang sama, itu Tuhan sendiri gitu ya. Nah jadi anyway, jadi ketika malaikat Tuhan berbicara itu berarti Tuhan sedang berbicara. Nah ketika malaikat Tuhan atau Tuhan itu berbicara kepada Gideon, kalimat pertamanya apa? Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah saudara, dari apa yang saya sudah bilang, di manakah letak keberanian Gideon kira-kira? Jadi ayo, Tuhan bilang gagah berani loh. Jadi Tuhan bohong nih. Ayo. Maksudnya apa tuh? Dia sembunyi-sembunyi dari orang Midian, ya kan? Terus dia juga kalau saudara lihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan malaikat Yahweh ini, malaikat Tuhan ini, dia juga seperti Musa itu kayak siapa saya? Who am I cannot do it gitu. Ya kan? Jadi gagah beraninya di mana nih, saudara? Ayo. Kalau gitu apakah Tuhan bohong? Atau ini cuma figuratif saja? Apa Tuhan kayak kasih bukan positive thinking ya? Kalau zaman sekarang tuh manifestation gitu. Jadi kalau kamu mengatakan suatu hal tentang dirimu terus menerus, itu akan menjadi realitas dalam hidupmu gitu kan? Sering gitu, ya kan? Wah, aku orang gagah berani itu. Enggak, saudara ya. Jadi Gideon pada dasarnya dia memang sama sekali tidak berani gitu ya. Setelah pertemuan dengan Tuhan, dia pun juga tetap seorang penakut. Setelah ini juga pun dia akhirnya takut. Namun yang mau disoroti di sini adalah seorang Gideon adalah pahlawan yang gagah berani karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai dia walaupun dia juga dalam hidupnya, dalam hatinya dia itu penuh dengan ketakutan, dia adalah orang yang gagah berani karena dia bersandar kepada Tuhan. Itu maksudnya. Atau ada tafsiran lain bahwa dia menjadi gagah dan berani nanti. Ketika dia akhirnya berani melalui proses iman ditempa oleh Tuhan, akhirnya dia pun juga menjadi gagah berani. Ya kan, dia berani melawan Midian dan akhirnya menang. Nah, tetapi yang menarik saudara adalah dia adalah seorang yang pahlawan gagah berani itu hanya karena Tuhan menyertai orang tersebut, bukan karena emang sifatnya itu pemberani, bukan karena kehebatan dia, tapi karena anugerah Tuhan yang tidak layak diberikan kepada Gideon. Nah, ketika kita membaca peristiwa pemanggilan Gideon ini, teman-teman, seorang pembaca Israel pada zaman itu pasti akan mengingat akan peristiwa pemanggilan Musa. Ya, banyak kemiripannya. Misalnya Musa itu lagi lari dari Firaun, Gideon lagi sembunyi dari Midian. Musa sedang bekerja dengan mertuanya Yitro, seorang imam. Gideon bekerja di bawah papanya, seorang imam juga, imam Baal. Ya. Dan dalam kedua peristiwa ada kehadiran malaikat Allah, ya. Dan malaikat itu bersabda baik kepada Musa dan Gideon bahwa Allah itu menyertai mereka. Dan keduanya juga meresponi panggilan dengan cara yang mirip, yaitu menyatakan bahwa mereka tidak mampu menggenapi panggilan mereka. Tapi dengan segala kemiripan ini, begitu sebenarnya penulis Hakim-Hakim justru ingin menekankan perbedaan Gideon dengan Musa. Gitu. Pertama, Musa itu mengetahui bahwa ketika dia melihat akan burning bush itu, dia tahu bahwa ini adalah Yahweh. Ketika disuruh lepas sendalmu, dia langsung tahu bahwa ini adalah Yahweh, ini adalah Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Nah, tetapi Gideon tidak menyadari bahwa ia berbicara dengan Yahweh muka dengan muka sampai akhir. Gideon terus meragukan Allah yang hadir di hadapan dia, dan dia bahkan hingga ingin Tuhan tuh menyatakan bukti atau tanda untuk meyakinkan dia. Jadi dengan kata lain, Gideon adalah seorang yang buta akan Yahweh. Dia buta akan Tuhan. Nah, jadi Gideon adalah pahlawan yang buta. Ini adalah karakteristik Gideon yang pertama. Dia ada orang yang buta akan Tuhan karena dia tidak mengenal siapakah Tuhan itu. Nah, tahunya dari mana? Pertama, ketika Yahweh berkata bahwa ia adalah pahlawan yang gagah berani, di ayat 13, Gideon berkata, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Nah saudara, kira-kira pernyataan ini bermasalah nggak? Kalau kalian lagi di, misalnya gitu, kalian di posisi Gideon, Tuhan hadir dalam hidup kalian tiba-tiba gitu, panggil kalian pada satu tugas yang cukup besar gitu. Terus kalian berkata seperti apa yang Gideon katakan, kira-kira oke nggak? Positif nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak positif? Karena dia kontradiksi dengan perkataan Nabi yang sebelumnya. Ya, betul. Dia kontradiksi dengan pernyataan Nabi sebelumnya. Dan kira-kira Gideon tuh ngomong gini motivasinya apa? Tuhan. Ya, basically dia menyalahkan Tuhan ya. Jadi ujung-ujungnya ini bukan salah kami. Padahal sebenarnya itu salahnya orang Israel kan. Orang Israel seperti itu saya sudah jelaskan, orang Israel yang nggak taat, makanya akhirnya ada hakim-hakim. Ya kan, makanya mereka ditindas seperti ini. Ada hakim-hakim pula, Tuhan kasih anugerah, mereka tetap akhirnya balik lagi ke dosa mereka. Gitu kan. Nah, jadi yang disalahkan harusnya orang Israel, tapi Gideon blame shifting kepada Tuhan. Nah, kira-kira kenapa dia ngomong kayak gini ke Tuhan? Kira-kira kenapa dia ngomong begini ke Tuhan? Well, salah satu alasan yang paling jelas adalah karena dia nggak mau menggenapi panggilannya. Ini adalah coba bentuk mekanisme pelarian dirinya daripada apa yang Tuhan inginkan bagi dia. Nah, saudara, masalah dari pernyataan ini adalah, pertama, Gideon itu merasa kehadiran Tuhan itu hanya nyata ketika segalanya itu baik-baik saja. Oh, ketika dunia ini baik-baik saja, tidak ada penindasan, tidak ada kesulitan, nah itu berarti Tuhan hadir. Tapi kalau ada penindasan, itu Tuhan tidak hadir. Jadi Gideon tuh buta akan kemampuan Tuhan yang justru mampu bekerja di dalam keadaan yang kelihatannya itu sia-sia. Gitu. Tidak hanya itu, saudara, kedua, Gideon juga mendistorsi fakta, ya kan? Tadi seperti saya bilang, sebenarnya yang salah harusnya Israel, tapi dia mendistorsi fakta dan dia menyalahkan Allah, dia memframing Allah. Dengan demikian, Gideon itu sebenarnya sedang buta terhadap kesombongan dirinya sendiri. Kenapa gitu? Karena dia merasa Israel dan dirinya itu layak dikasihani. Padahal mereka yang salah. Nah, ini contoh orang yang mengasihani diri, saudara, self pity. Ya, orang yang ingin orang lain tuh mengasihani dirinya. Aku orang yang susah, aku orang yang ditindas. Jadi tidak peduli apakah aku ada andil dalam kondisiku pada hari ini. Tuhan berbelas kasihanlah, ini kan harusnya kau adalah Allah yang berkuasa toh, tunjukkanlah gitu. Tapi dia tidak ada ketanggung jawab untuk akhirnya bertobat gitu bagi orang Israel, dan Gideon juga tidak ada rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kondisinya ini gitu. Jadi dia hanya ingin orang lain mengasihani dirinya, bahkan hingga mengalihkan kesalahan dia kepada orang lain dan menolak untuk mengakui kesalahannya. Nah, jadi orang yang mengasihani diri, saudara, itu bukanlah orang yang rendah hati. Kadang-kadang kita salah kaprah ya. Orang yang mengasihani diri itu orang yang rendah hati. Enggak, saudara. Orang yang mengasihani diri, self pity, itu orang yang sombong. Karena dia tidak mau mengakui kesalahannya dan dia hanya mau dikasihani saja, gitu. Dan dia mau dirinya menjadi pusat perhatian orang lain iba dan empati kepadanya. Nah, dan menarik, saudara, apa jawaban Tuhan kepada Gideon? Justru jawaban Tuhan apa? Dia nggak mau meluruskan loh, enggak, yang salah tuh Israel, jangan salahkan saya, jangan framing saya, nggak gitu loh. Jawaban Tuhan apa? Basically you say you pay. Oke, kan ini ada penindasan toh, ya udah, aku utus kau jadi pahlawan untuk mengalahkan orang Midian, gitu. Jadi jikalau Gideon merasa Yahweh gagal untuk menyelamatkan Israel, maka sekarang Yahweh mengutus Gideon untuk menyelamatkan Israel. Nah, kalau begitu, harusnya solusi selesai dong. Ya kan, bagi Gideon, oke, kau tuh mau panggil aku Tuhan, oke.
Harusnya selesai dong. Tapi ternyata Gideon menolak juga kan. Dia bilang, siapakah aku? Siapakah aku? Aku orang yang paling kecil, yang paling hina, gak bisa lah aku mengalahkan Midian. Jadi intinya apakah Gideon peduli sama orang Israel? Nggak peduli sebenarnya. Itu cuma alasan dia doang. Itu cuma taktik mekanisme dia saja untuk kabur dari panggilannya. Nah, Gideon tidak peduli dengan keselamatan Israel karena dia berkata begini, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Nggak bisalah gitu ya. Kaumku ini paling kecil di antara suku Manasye, aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi dia merasa inferior ya. Nah, padahal sebelumnya dia merasa jadi hakim kepada Allah, dia merasa superior, Tuhan ini kan salahmu, ya kan? Nah, sekarang dia menjadi inferior. Nah, saudara, respons Gideon ini bukan hanya menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan keselamatan Israel, karena dia mengelak panggilan Allah, tapi ini juga menunjukkan Gideon itu sebenarnya sedang berbohong di sini. Nah, saudara tahu kenapa dia berbohong? Karena pertama gini, ayahnya Yoas itu seorang imam Baal, dan dia punya mesbah Baal dalam rumahnya. Orang yang punya mesbah Baal dan semua orang di dalam kampungnya itu datang ke mesbah tersebut untuk menyembah kepada Baal, itu bukan orang kaleng-kaleng. Paling tidak itu dia punya kuasa politis. Yang kedua, nanti pas Tuhan itu menyuruh Gideon untuk menghancurkan mesbah Baal dari papanya itu, dia akhirnya bawa 2 kerbau. 2 kerbau itu tuh hanya orang kaya yang punya. Jadi kalau bisa keluarganya si Gideon itu punya 2 kerbau, bisa bikin mesbah Baal, itu sekali lagi bukan keluarga kaleng-kaleng. Satu. Ketiga, Gideon waktu mau dia menghancurkan mesbah Baal papanya itu, dia suruh 10 pembantunya. Coba saudara bayangkan, saudara punya 10 pembantu tuh kaya nggak kira-kira? Dalam konteks modern aja itu udah kaya, gila kali, ya kan? Tapi ini 10, dan dia bisa menyuruh. Mana mungkin seorang yang paling muda dalam keluarganya itu bisa mempunyai otoritas seperti ini. Jadi apa? Yang Gideon bohong, saudara. Simple as that. Gideon tuh bukan anak yang tidak dihormati dan paling muda, dia justru paling berkuasa mungkin. Nah, jadi intinya Gideon hanya mau mengelak tanggung jawab dari panggilan Tuhan. Padahal sebelumnya dia begitu berani menyalahkan Tuhan dan sekarang dia berbohong menipu diri di hadapan Tuhan. Nah, namun apakah Allah membiarkan dia gitu? Allah tidak menunjukkan kebohongannya Gideon, dibilang enggak, jangan bohong. Kan bisa gitu kan? Kita kalau ada hadapan orang kayak gini, lu jangan bohong, gua tahu lu nggak kayak gitu kan? Tapi enggak. Allah justru menyatakan janji kepada Gideon bahwa Tuhan akan menyertaimu. Jadi kayak gini, saudara. Jadi jadi Tuhan itu nggak peduli apakah defense dari Gideon itu benar apa enggak. Tapi apa yang Tuhan mau mengatakan, kamu mau paling lemah kek, mau paling kuat kek, yang menjamin aku bisa panggilanmu itu bisa terpenuhi, itu bukan kekuatanmu, atau bahkan bukan karena kelemahanmu, tapi karena aku menyertai engkau. Gitu. Itu jawabannya Tuhan. Jadi Tuhan itu dengan begitu sabar mengakomodasi ketidakberimanan dan kebutaan Gideon dengan memberikan dia tanda akhirnya setelah itu ya, sehingga ia sungguh melihat dan menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Yahweh selama ini. Dan ketika ia menyadarinya, Gideon berpikir dia bakal mati, tapi sekali lagi Tuhan dalam anugerah berkata bahwa Gideon tidak akan mati. Jadi sekali lagi, Gideon sudah begitu lancang kepada Tuhan, tapi pada ujung-ujungnya terus-menerus Tuhan menyatakan kesabaran dan kasih setianya kepada Gideon yang sebenarnya tidak layak. Nah, namun setelah Yahweh memanggil dan menyadari Gideon dari kebutaannya, Tuhan memerintah Gideon untuk apa? Ini tidak kita baca ya, tapi setelah dipanggil Gideon, Tuhan itu suruh Gideon untuk pergi menghancurkan mesbah Baal dan membangun mesbah bagi Tuhan. Nah, kira-kira kenapa Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan mesbah Baal dari papanya? Ada yang bisa kasih jawaban kira-kira? Kan udah dipanggil nih. Kan Tuhan mau dia untuk mengalahkan Midian toh. Tapi kenapa tugas pertama sebelum dia disuruh untuk mengalahkan kaum Midian adalah menghancurkan mesbah Baal di dalam rumahnya sendiri? Ayo, ada yang bisa tahu? Kira-kira kenapa? Kenapa nggak langsung aja lawan Midian kan? Oke, pertama gini. Kira-kira problem utama Israel itu ada orang Midiannya atau penyembahan berhalanya?
penyembahan berhalanya kan. Orang Midian itu datang gara-gara mereka menyembah berhala. Therefore mereka dihakimi oleh Tuhan dengan adanya kaum Midian. Jadi Tuhan itu mau Gideon itu untuk menyelesaikan masalah dari akarnya terlebih dahulu. Ya kan? Yaitu penyembahan berhalanya. Dan tidak hanya itu, Tuhan ingin Gideon untuk menyelesaikan masalahnya itu di dalam rumahnya sendiri. Jadi bukan dia disuruh menghancurkan bait Baal di seluruh muka bumi, di seluruh Israel, enggak. Tapi di dalam household atau rumahnya dia sendiri. Nah, kenapa begitu? Kira-kira kenapa Tuhan suruh dia menghancurkan bait Baal, mesbah Baal dalam keluarganya sendiri, dalam rumahnya sendiri? Kira-kira lebih gampang menghancurkan mesbah Baal di publik atau di dalam rumah sendiri? Rumah sendiri. Kenapa? Paling gampang dijangkau. Oke. Terus paling susah di dalam rumah. Oke, kenapa? Kenapa paling susah di dalam rumah? Kayak enak sama bapaknya. Kayak enak sama bapaknya. Terus yang kedua kan hamba-hambanya dia itu 10 orang itu juga hamba bapak-bapak. Heeh. Ya, jadi dia ya artinya ada keraguan gitu. Heeh. Terus yang itu kan juga potong sebenarnya taruhannya besar. Taruhannya besar. Itu kalau ibarat orang Batak menghina bapaknya depan umum itu kayak yang lagi viral ini. Heeh. Itu kan sebenarnya kan taruhannya terlalu besar secara adat. Ya. Jadi kan ini kan sebenarnya menghina bapaknya depan umum gitu. Ya. Taruhannya terlalu besar. Ya, betul. Menghujat bapaknya depan umum. Betul. Ya mungkin kalau di publik mungkin banyak orang menyoroti. Ya memang sih. Tapi kalau di privat resiko terlalu besar. Gitu, karena akan menghancurkan pamor papanya, pamor keluarganya dan segala macam. Ya kan, apalagi papanya itu menginvest besar karena dia seorang imam, basically imam Baal, karena hanya orang yang bisa bikin mesbah Baal dan semua orang datang ke situ ya karena dia seorang imam berarti. Gitu. Jadi ada stigma sosial yang besar yang Gideon harus hadapi akibat menghancurkan mesbah Baal. Jadi pertama ya, dia harus menyelesaikan masalah Israel yang paling dasar, yaitu penyembahan berhala. Karena nggak ada gunanya Gideon mengalahkan Midian, tapi kalau root cause-nya itu tidak dibereskan. Satu. Kedua, ya, kenapa Tuhan mau Gideon menyelesaikan masalah di dalam rumahnya sendiri? Karena apa yang Tuhan inginkan adalah supaya Gideon menyelesaikan masalah ini justru di dalam hal yang paling beresiko buatnya. Di dalam tempat-tempat yang paling beresiko, di tempat-tempat yang paling dalam gitu. Karena gampang kita tuh bersaksi bagi Tuhan, melayani Tuhan di hal-hal yang aman gitu. Yang tidak beresiko, itu gampang, emang lebih gampang. Tapi yang Tuhan mau justru kita melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, justru di tempat-tempat yang paling beresiko. Dan bagi Gideon yang paling beresiko di mana? Dalam keluarganya. Gitu. Gideon harus rela membayar harga dalam mengikut Tuhan. Namun di tengah bayang dia hadapi, di tengah ketakutan yang Gideon hadapi, Allah tetap berbelas kasihan karena ia menyadari bahwa karena ia menyadari ayahnya bahwa jika Baal memang Jadi apa yang menarik adalah ketika dia akhirnya bisa menghancurkan mesbah Baal, apa yang terjadi ketika keesokan harinya seluruh kampungnya itu melihat, wah kok mesbah Baal udah hancur nih. Akhirnya mereka cari tahu, oh ternyata si Gideon yang hancurkan, dan hampir si Gideon itu mau dihakimi, ya, mau dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Papanya bilang begini, papanya malah mendefend Gideon, melindungi Gideon dengan bilang apa? Kalau memang Baal ini itu berkuasa, ya udah dia yang hakimi si Gideon gitu. Kenapa harus kita yang membela-bela akan si Baal ini gitu? Kalau memang Baal itu adalah Allah yang layak disembah, maka dia pun tidak akan rela sudi membiarkan mesbahnya itu dihancurkan. Pasti dia akan membalasnya. Tapi kalau memang Gideon ini sudah mengalahkan Baal melalui Yahweh, sebagai perantaran Yahweh, maka yang harus disembah adalah Yahweh gitu. Jadi itu yang basically apa yang papanya itu ngomongkan. Jadi kalau misalnya Baal memang berkuasa, ya let Baal contend. Biarkan dia bertanding. Tapi kalau memang dia kalah, ya berarti memang dia ilah palsu, nggak layak disembah. Jadi menarik ya, Tuhan itu tetap berbelas kasihan kepada Gideon, ya kan? Dia nggak tahu resikonya apa yang terjadi kalau dia menghancurkan mesbah Baal. Dia bisa dibunuh, dia bisa mungkin dikeluarin dari kartu keluarga. Tapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan memimpin papanya untuk melindungi dia. Nah, oke. Jadi kira-kira apa sih aplikasi dalam bagian cerita ini? Oke, kayak kita cuma bahas bagian cerita pertama ya, karena ini udah hampir 1 jam. Jadi, saudara, cerita Gideon ini menunjukkan bahwa walaupun kita orang yang lemah dan tidak layak,
bahkan rela membangkang di hadapan Tuhan, begitu lancang kepada Tuhan, mempertanyakan Tuhan dan mencoba menipu Tuhan, tetapi Allah adalah Allah yang senantiasa mau dengan sabar menyadarkan kita akan kebutaan kita. Nah, buta akan apa? Buta bahwa yang menjamin keberhasilan pekerjaan Allah itu adalah Allah sendiri. Yang menjamin ketaatan kita kepada Allah, yang menjamin pemeliharaan kita dalam hidup kita, itu adalah Allah sendiri. Tuhan pasti punya panggilan buat setiap daripada kita, itu jelas. Ya memang mungkin tidak seperti hakim-hakim, tapi jelas Tuhan punya maksud dari keberadaan kita. Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus, itu pasti, jelas. Dan kita mungkin dalam kita melaksanakan panggilan ini, kita ragu. Tuhan, aku bisa nggak sih? Aku seringkali gagal. Aku seringkali jatuh dalam dosa. Aku seringkali tidak mengindahkan, tidak lihat keindahan dan kebaikan dan betapa menariknya hidup bagimu. Aku susah untuk taat kepadamu, Tuhan. Nah, tapi kalau kita hanya punya perspektif itu, berarti kita buta. Kita buta akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang mampu menyertai kita, kuasa Tuhan yang adalah jaminan dan satu-satunya jaminan yang membuat kita akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir gini, oh keselamatan itu dalam Kristus, anugerah. Tapi pengudusan itu usaha kita sendiri. Dari mana? Dari mana? Itu kita bilang bahwa Kristus pun juga adalah kekudusan kita. Jadi kita pun juga akhirnya hidup makin serupa dengan Kristus, hidup mentaati firman Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama kita, dan seperti diri kita sendiri. Itu Allah yang mampukan, Allah yang menyertai, Allah yang jamin kita akan ujung-ujungnya akan serupa dengan Kristus. Itu pasti, itu jaminan yang mulia. Jadi seringkali kita ngomong, kita sering nyanyi itu kan, jaminan mulia, dan untuk apa? Untuk keselamatan. Tapi kita juga perlu pikir teman-teman, bahwa jaminan mulia itu juga nanti, kelak, kita pun juga akan seperti Kristus. Kita akan mengasihi orang sebagaimana Kristus mengasihi juga. Kita mungkin lihat sekitar, aduh, aku bejat sekali. Tapi bersukacitalah, karena nanti, kelak ketika Kristus datang kembali kedua kali, kita akan tidak bejat lagi, dan kita akan mengasihi orang lain sama seperti Kristus mengasihi kita. Indah nggak? Itu pasti loh, itu jaminan. Jadi therefore, dalam kita berjuang makin serupa dengan Kristus, jangan putus asa. Ada Tuhan yang menyertai, Roh Kudus yang menyertai, dan jaminan dan ujungnya itu udah pasti. Jadi satu sisi ya, Gideon tuh benar. Ya, satu sisi dia tuh mengatakan dia bukan siapa-siapa. Tetapi hanya karena kita bukan siapa-siapa, seperti Gideon, itu bukan alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa Allah tidak bisa bekerja melalui kita. Hanya kita orang berdosa dan lemah, bukan berarti itu alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa Allah tidak bisa bekerja melalui kita. Kondisi dan situasi eksternal yang begitu buruk, kalau dalam konteks Gideon, penindasan Midian. Itu bagi kita mungkin nggak tahu, apa konteks eksternal yang kita hadapi, yang mungkin bagi kita membuat kita, situasi kita sulit. Aduh, aku mau taat kepada Tuhan, tapi situasiku begini. Nggak ada situasi eksternal apapun, saudara, yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Kalau enggak, berarti Tuhan kita kecil. Gitu. Kalau misalnya bagi kita itu, ada kondisi eksternal yang menjadi alasan yang cukup untuk berkata bahwa aku tidak bisa mentaati firman Tuhan yang ini atau firman Tuhan yang itu berarti kita dalam pikiran kita, Allah yang kita pikiran dalam imajinasi kita itu begitu kecil. Allah kita nggak begitu berkuasa. Tapi ternyata I have to break it to you. That's not the God of the Bible. Tuhan kita itu Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan dia berkuasa untuk memampukan kita untuk taat bahkan dalam situasi eksternal yang paling sulit sekalipun. Nah, masalahnya saudara, kita ini ketika menghadapi Allah yang begitu berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang senantiasa sabar kepada kita, nah masalahnya kita tuh mau dicelikkan dari kebutaan ini atau dan rela taat dan percaya atau tidak gitu. Nah saudara, mengapa Gideon merasa begitu inferior terhadap diri sendiri? Dan mengapa kita seringkali menolak melakukan kehendak Allah karena alasan ketidakmampuan kita? Karena pertama saudara, karena ini menurut saya alasan yang paling penting. Karena kita merasa diri kita terlalu penting. Kenapa kita merasa, misalnya Bang Hardy bilang, kamu jadi pelayanan ini ya, kamu ikut pelayanan ini ya, misalnya gitu ya. Dia atau nggak Pak Indra gitu, ya kan? Suka gagu kalian, tiba-tiba, bisa nggak jadi liturgis kan ini, misalnya gitu ya, atau apapun, pelayanan apapun lah, gitu ya.
Terus kita bilang, nggak mampu lah, aku nggak ada public speaking, nggak bisa public speaking, aku segala macem, ya kan? Nah, ataupun alasan apapun. Saudara, itu kenapa kita akhirnya menolak tawaran untuk melayani dengan alasan ketidakmampuan? Karena kita merasa diri kita terlalu penting. Karena kita merasa ketidakmampuan kita itu terlalu penting. Kita merasa ketidakmampuan kita itu terlalu besar sehingga Allah itu pasti kalah. Gitu. Sehingga Allah itu pasti tidak bisa melampaui ketidakmampuan kita dan memampukan kita untuk akhirnya menunaikan tugas kita. Kita merasa diri kita terlalu besar, terlalu penting. Ya kan? Gideon merasa ketakutannya, keraguannya itu terlalu besar hingga bisa menjadi penghalang yang besar akan kehendak Allah bagi hidupnya. Tapi sekali lagi Allah tidak peduli dengan alasan Gideon. Apapun yang dia ngomongin nggak peduli. Karena sekali lagi yang menjamin kesuksesan dari pelayanan Gideon itu adalah penyertaan Allah, bukan kemampuan dia, bukan ketidakmampuan dia juga. Gitu. Jadi kita seringkali merasa kegagalan kita, ketakutan, keraguan kita menjadi penghadang yang begitu besar juga, yang kita kira bisa mengalahkan kuasa Allah yang bekerja dalam hati kita. Karena apa? Karena kita merasa diri kita terlalu penting, tapi Allah sekali lagi tidak peduli engkau orang penting apa tidak peduli kau punya kemampuan atau kelemahan apapun, karena itulah poinnya. Ketidakmampuan dan kelemahan kita justru adalah alasan bahwa Allah lah yang mampu memampukan kita untuk taat dan menghendaki kehendak-Nya. Kegagalan dan kelemahan kita tidak mampu menghancurkan, menganulir rencana Allah bagi hidup kita. Nah, dan apa ya? Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang Tuhan mau dari kita? Ya kan? Seperti Gideon, ini aplikasi kedua ya. Kalau Gideon, dalam konteks Gideon, Tuhan mau Gideon menghancurkan berhala dalam rumahnya. Nah, kalau kita, dalam konteks kita, yang paling bisa kita lakukan adalah menghancurkan berhala dalam hati kita. Ya. Kenapa bisa bilang begitu? Karena, sekali lagi saudara, berhala itu bukan masalah kita sembah patung. Ya. Berhala modern ini menurut Timothy Keller, itu adalah apapun dalam dunia ini, yang kita rasa itu sama pentingnya, atau lebih penting dari Tuhan. Sehingga, kalau barang tersebut itu diambil oleh Tuhan hari ini, saudara merasa, saudara begitu kehilangan, saudara merasa hidup saudara itu tidak lagi ada artinya. Nah, kita coba mental exercise ya. Coba pikirkan dalam hidup kalian, satu hal dalam hidupmu, kalau Tuhan ambil darimu, itu kau merasa hidupmu nggak ada artinya lagi. Misalnya, mungkin nama, kehormatan, mungkin pekerjaan, stabilitas finansial, mungkin validasi, pengakuan dari orang lain. Dan kalau Tuhan misalnya ambil dari kalian merasa, wah gak ada gunanya aku hidup, misalnya. Nah, kalau jawaban kita itu bukan Yesus, berarti kita ada permasalahan berhala. Gitu. Jago kan? Nah, itu triknya jago gitu, saudara. Ya. Jadi, kalau jawaban kita bukan Yesus, kalau kita merasa, oh Yesus ada nggak ada, ya bolehlah, gitu. Nah, itu kita ada masalah berhala, saudara. Nah, jadi kita harus menghancurkan berhala dalam hati kita. Karena apa? Karena justru dalam hati kita itulah hal-hal itulah yang paling beresiko. Karena bagi kita, berhala itu kalau misalnya kita punya berhala, dan kita tidak mendapatkan berhala itu yang kita berhalakan, kita akan merasa itu tuh, hidup kita tuh merasa dalam ancaman. Misalnya, orang yang begitu haus validasi, kalau dia tidak mendapatkan validasi, dia merasa dunia itu bakal hancur, basically. Jadi bagi dia, itu resiko paling besar. Therefore, kita coba aplikasikan dari cerita Gideon. Kalau Gideon itu paling takutnya adalah nanti papanya marah kepada dia, ataupun akhirnya satu kampung itu bakal harajam batu kepada dia, tapi justru Tuhan mau adalah dia membereskan itu terlebih dahulu, sebelum dia pergi ke Midian. Saudara, ada banyak studi bilang bahwa sebenarnya Gideon itu bukan orang bodoh-bodoh sebenarnya. Sebenarnya dia itu jago perang sebenarnya. Dia jago bertaktik perang, karena nanti setelah dia menang lawan Midian, dia jago perang. Nanti dia jadi kelewatan batas karena jadi balas dendam. Anyway, jadi Gideon tuh bukan orang ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Tuhan tuh pilih orang jadi hakim-hakim tuh kemungkinan besar karena dia punya kemampuan taktik perang. Tetapi justru Gideon itu bukan dipakai Tuhan pertama-tama untuk menggunakan talenta dia, yaitu untuk melawan Midian, tapi justru untuk membereskan hatinya terlebih dahulu. Nah, sama. Kita mungkin Tuhan panggil kita kepada tugas yang sangat mulia apapun itu, ya, dalam panggilan kita.
Tapi yang Tuhan mau adalah kita harus beresin berhala dalam hati kita. Karena itulah yang paling beresiko sebenarnya. Kita bisa jago, mungkin ada orang yang bertalenta public speaking, ada orang yang punya panggilan jadi hamba Tuhan. Mungkin bagi dia berkhotbah itu gampang, saudara. Tetapi menghancurkan berhala dalam hati itu sulit. Tapi Tuhan jauh lebih penting kita beresin berhala kita terlebih dahulu sebelum kita jago ngomong di hadapan publik. Khotbah mungkin bisa lebih bagus, tapi kalau hati nggak diberesin, itu tuh kekejian di mata Tuhan. Makanya Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk membereskan terlebih dahulu. Nah, jadi seringkali ya teman-teman, banyak orang Kristen tuh melayani Tuhan dalam hal-hal besar, hal-hal yang fantastis, extraordinary. Kenapa? Karena dia mau menyembunyikan berhalanya. Kadang-kadang saudara, banyak orang itu bagus, baik-baik, jadi liturgis, ya kan, di dalam kebaktian. Tapi dia melakukan hal-hal yang performatif gitu, kelihatannya baik. Tapi sebenarnya dia dalam keluarganya itu dia tidak menuhankan Kristus. Dalam keluarganya dia banyak hal bodoh gitu. Dia tidak berlaku baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu. Terlihat baik di gereja, tapi dalam rumahnya seperti setan gitu. Nah itu karena apa? Karena berhalanya tidak mau dibereskan terlebih dahulu. Orang Kristen seperti itu, yang seperti ini saudara, itu enggan melayani Tuhan dalam hal-hal yang sederhana, yang tidak kelihatan. Karena bagi dia, itu adalah titik yang paling sulit untuk dipersembahkan kepada Kristus. Nah, tapi sekali lagi, Tuhan mau kita taat kepadanya, tidak hanya dalam hal-hal yang mudah, walaupun hal-hal yang spektakuler, tapi hal-hal yang sederhana, yang tidak terlihat. Tapi justru itulah yang paling berisiko dan paling berat. Nah, jadi apakah aspek dalam hidup kita yang mungkin paling sulit untuk kita serahkan kepada Tuhan? Yang paling tidak nyaman bagi kita untuk kita serahkan kepada Tuhan? Oke? Ada pertanyaan? Sebelum kita pecah dalam grup untuk diskusi. Ini cuma cerita penggalan pertama ya. Tadi kan rencananya penggalan kedua, tapi agak nggak mungkin. Oke? Kalau nggak ada tanya, oke, kita doa terlebih dahulu, nanti kita akan bagi kelompok. Mari kita berdoa. Bapa dalam Raja Surga, kami mengucap syukur atas belas kasihan-Mu bagi kami. Kami mohon kiranya Engkau yang tolong kami Tuhan, supaya kami yang sudah membaca cerita Gideon, kami digugahkan, diinspirasikan untuk tidak menjadi seperti Gideon, tapi menjadi seperti Kristus. Kristus yang tidak ragu akan Engkau, Kristus yang bahkan menghadapi salib, dia senantiasa mau menghadapinya, karena akan cinta kasih yang begitu besar kepadamu Bapa, dan juga cinta kasih yang begitu besar kepada kami. Dan kami rindu Tuhan, kami juga boleh seperti Kristus, tidak seperti Gideon, yang tidak mempertanyakan Engkau, dan rela ya Tuhan menyatakan kemuliaan nama-Mu bukan hanya dalam hal-hal spektakuler, tapi ketika dia mencuci kaki orang yang tidak layak, bahkan juga ketika dia makan bersama dengan orang-orang yang tidak layak. Ya Tuhan, dalam hal-hal ini, hal-hal yang beresiko ini, ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau juga boleh pimpin kami. Kami boleh ada kebukaan dan keterbukaan untuk sadar akan hal-hal yang selama ini kami lindungi, hal-hal yang kami sembunyikan daripadamu, tapi kami tahu itu adalah hal-hal yang paling beresiko yang menurut kami, kalau kami serahkan kepadamu. Tapi kami mohon Tuhan, Engkau yang boleh pimpin, dari kiranya anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu manis itu, membuat kami sadar, bahwa ketika kami membiarkan Yesus bertahta dalam seluruh hidup kami, bahkan dalam hal-hal yang seringkali enggan kami berikan kepadamu, itu justru akan memberikan kami kebahagiaan. Tuhan tolong sadarkan kami, pimpinlah kami, supaya kami juga sadar juga, ketika kami menyimpan berhala-berhala kami, justru kami hidup makin miserable, makin rugi. Berbelas kasihan pada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.